Salam dan bahagia, saya Mawarnini MPD, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual analisis video modul 32, pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang terdapat dalam video, yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik yang ada. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakca dari tayangan video yang ada. Dan ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan terakhir, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan oleh video praktik baik ini. Baik, kita masuk pada pertanyaan analisis video. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Dan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Dan keempat, kegiatan dan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakca? Dan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Pertanyaan pertama tadi, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya setelah saya melihat video ini, adapun visinya yang saya simpulkan yaitu terwujudnya kelas yang diimpikan murid. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Adapun prakarsa yang saya cermati yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Setelah mengamati dan melihat videonya, pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu kegiatan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakca. Kita mulai dari B, buat pertanyaan. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Guru mengajukan pertanyaan, apa yang muncul di pikiran kalian ketika membaca tulisan itu di papan tulis? Guru menggali informasi terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Guru menanyakan apa yang disukai di kelas kita. Untuk tahapan bakca yang kedua, yaitu A, ambil pelajaran. Guru meminta seluruh murid untuk berkunjung di kelas 2 pada saat jam istirahat dan ke kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Murid mengidentifikasi ruang kelas 2 dan 6 untuk mencatat hal-hal yang dapat menjadi penyemangat belajar. Dan yang ketiga, murid bertanya kepada murid di kelas 2 dan 6 hal-hal yang mereka sukai dan menjadi penyemangat belajar. Setiap kelompok mendiskusikan hal-hal yang mereka sukai untuk menjadi penyemangat belajar. Tabel bakca maksudnya yang bagian G-nya, tahap yang ketiga, gali mimpi. Pertama, guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. Kedua, guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Dan ketiga, murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Dan keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
tentang kelas yang diimpikan murid. Tahapan bagja yang berikutnya, J. Jabarkan rencana. Pertama, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Kedua, murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Ketiga, murid menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. Guru membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Dan tahapan bagja yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertama, murid diberi kesempatan untuk berkontribusi dan dalam menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan tugas masing-masing. Dan yang terakhir, seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada pertanyaan, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Menurut pendapat saya, pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain atau murid. Pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Ada 7 modal ya yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, modal manusia, kru yang memiliki strategi dalam memetakan aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas yang diimpikan. Berikutnya, murid sangat kooperatif, mandiri, kreatif, kritis, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Modal berikutnya, modal fisik, bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas yang diimpikan murid, hiasan dinding yang menarik dan dapat menutupi dinding yang rusak. Posisi kursi dan meja dirubah sesuai dengan kenyamanan belajar murid di kelas. Dan yang terakhir, adanya rak buku dan buku yang dapat digunakan murid untuk belajar. Modal sosial, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan, bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi kelas. Oke, aset berikutnya modal agama dan budaya. Murid bergotong royong untuk mewujudkan kelas yang diimpikan mereka dalam belajar. Dan berikutnya santun dan hormat kepada guru dengan bersalaman sebelum masuk ke dalam kelas. Aset selanjutnya modal politik, kebijakan kepala sekolah yang support dan mendukung perubahan positif di kelas untuk mewujudkan kelas impian dan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Dan aset selanjutnya modal lingkungan atau alam, memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang ada di sekitar sekolah untuk mendekor kelas sehingga terlihat indah dan estetis. Dan aset terakhir yaitu modal finansial yang saya lihat dalam video itu yaitu dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. Dan terakhir, uang kas kelas untuk membeli bahan untuk mewujudkan kelas yang diimpikan murid. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 32 dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.